Halo, gue Nisa dari Merapi dan selamat datang di Ngopi, Ngobrol bareng Merapi. Hari ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan nih suka banget ngegunung dan banyak banget pengalaman horornya. Jadi kita bakal ngalamin hantu sekarang. Oke, nama gua Cesar Firdaus. Ya, terus Kira-kira ada yang mau dibagiin nggak? ya banyak sih, tapi ya paling beberapa ya. Ya mungkin kayak pertama kali muncak. Oh ya, kapan tuh pertama kali muncak? Pertama kali muncak udah lama sih. Kayak kelas 6 SD mungkin. Kelas 6 SD. Gila. Eh, jadi pertama kali muncak ke Gunung Putri dengan beberapa orang, sekitar 4 orang. Ke sana kita naik kayak motor dan kayak pertama kali bermain motor juga jauh sih gitu. Dari awal ke Gunung Putri sejam lebih dari rumah ke Lembang nih. Ya, jadi pertama dari base camp tuh kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi atau ya itu makan buat isi tenaga, kan pertama kali gitu, jadi siapin mental juga. Dan ya terus di situ pas awal-awal ngobrol kita jadi ya langsung sempra gitu atau ya ngomongin kayak gitu. Di gunung. Itu kelas 6 SD. Ya, Terus jadi waktu itu langsung kayak di awal aja pas mau naik gunungnya tuh kayak apa sih namanya, Gak enak. ya gak enak, Dirasa. gak enak banget sumpah. Tiba-tiba pas ya kan kayak biasa aja gitu kan, dan waktu itu ya emang kan kayak udah treknya tuh udah dibagusin gitu kan, jadi kayak ya bagus lah pokoknya. Jadi jalannya udah pakai apa sih namanya, yang ya jalannya udah bagus lah gitu ke atasnya tuh. Naik, dari awal naik tuh udah kayak ada yang ngingetin buat ini serius kan, gara-gara dia kayaknya udah gak enak hati banget kan, jadi ini serius mau naik, kata teman aku tuh. Udah ada pirasat. Langsung kayak ya udah yuk naik aja. Dari situ udah lihat kakek-kakek, merinding. Udah ada kakek-kakek bilang jangan, mendingan turun aja gitu, kayak tapi pakai bahasa Sunda kan. Disaranin. Iya, disaranin turun aja, soalnya kayak muka-muka panik tuh diri kita tuh udah kelihatan banget kan. Tunggu, menarik nih. Ini kakek-kakeknya manusia atau bukan? Ya kurang tahu juga, soalnya kayak yang si kakek itu udah kayak pakai baju lusuh ya dari atas gunung kan. Terus? Jadi dari atas gunung kayak turun gitu, ngingetin kayak jangan, mendingan turun aja gitu kan. Ya udah dari situ kita udah kayak yang panik, kayak udah apa sih, keringet dingin gitu. Tapi kita tetap maksain mau ke atas kita kayak, tapi jadi malah pas ngecampnya tuh jadi beda dari tempat ngecamp biasanya, jadi jauh banget di belakang gunungnya gitu. Terus ini waktunya tuh siang atau malam atau subuh? Mau siang jalan ke sore sih. Siang jam sore. Di situ kita naik, kayak naik kan kalau di Putri itu kayak ya deket banget lah gitu kan, ke atas sudah kayak jalan dari rumah ke sekolah gitu. Iya, dekat. Dari situ kita jalan naik ke atas ya sambil ngomong-ngomong ya sambil ngobrol gitu. Terus tiba-tiba kaki teman gua kayak selewat gitu, langsung kayak yang berhenti kan, di sini langsung berhenti. Kenapa? Ya udah, jadi si Taskerel tuh ada temen yang SMP kelas 2 dibantuin, jadi dia bawa 2 kerang sekaligus kan, jadi dia kayak jalan tuh pincang-pincang gitu. Dari situ tuh langsung kayak ada yang
kan itu udah kayak waktu sore gitu kan, kayak waktu sore sekitar jam setengah 5, kita tuh langsung kayak mau berhenti juga kan, kayak udah lapar, jadi kan kayak pertama kali naik gunung semuanya. Ada satu sih yang kelas 2 SMP gitu, udah pernah ke Putri itu, jadi dia pun kayak baru sekali naik gunung itu, jadi belum, ini tuh kedua kalinya gitu kan. Nah setelah itu kita naik lagi sambil yang teman namanya Ariel. Si Ariel itu kayak kan pincang-pincang gitu kan, naik terus sore udah mau maghrib mereka tuh bingung lagi. Saya kayak bingung gitu sih, tapi ya ikut aja, jadi kayak panik juga kan. Ini kayak kan mereka takut, terus saya juga kayak ya merasa juga, tapi pas sewaktu-waktu ada nenek-nenek. Sekarang nenek-nenek. Iya. Disuruh turun lagi. Jangan turun gitu. Ya kan langsung kayak merinding lagi kan. Nenek-neneknya gimana tuh penampilannya? Ya. Deskripsi. Kalau pakai apa ya? Misalkan pakai daster, tahu kan daster? Daster. Naik gunung nenek-nenek pakai daster gitu kan. Gimana itu nenek-nenek kok tiba-tiba ada nenek-nenek? Ya kayak ya entah sih, kayak jadi dari atas juga pas turun ke bawah, si neneknya tuh turun ke bawah ngeliat kita. Jang, turun aja weh gitu. Pakai daster. Ke gunung. Iya. Kayak nggak masuk akal banget ya. Langsung kayak ya udah ini gimana kan, mau turun tuh tapi kayak gimana ya, kalau Sundanya mah kagok kan. Iya, kagok. Jadi ya udahlah, jadi naik lagi kan. Nah jadi di situ tuh udah kayak udah sampai tempat yang mau diingetin kan, jadi naik tuh udah nggak ada gangguan lagi, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Terus si kaki si Ara juga udah rada sembuh gitu. Dia bawa keril lagi ke atas, langsung pasang tenda, semuanya udah disiapin, makan, minum, ngobrol lagi, ngopi gitu. Langsung di situ kita kayak kan gitar-gitaran tuh di situ langsung ada yang nangis. Nangis. Siapa? Suara anak kecil nangis sambil minta tolong. Tapi rombongan kalian itu laki-laki semua. Dan itu suara anak kecil nangis? Cewek. Ya. Dari mana tuh suaranya? Jadi kayak kan misalkan ini Gunung Putrinya kan, Gunung Putri itu kayak banyak tempat buat ngecampnya. Namun kita pas, jadi kan ke puncak tuh beda lagi jalan kan, jadi ini misalkan buat ngecamp ke puncak tuh kayak udah gitu langsung ke atas gitu. Nah kita ke belakang lagi, jadi di belakang tuh kayak sepi, udah kayak lihat pohon tuh udah kayak hutan banget. Terus tiba-tiba di situ kan kayak pas waktu anak kecil nangis itu, kita berhenti gitar-gitaran kan, buat mutusin karena takut mutusin buat tidur. Kita buat tidur pakai sleeping bag ya. Langsung di situ kita langsung mikir-mikir lagi, mendingan tadi tuh turun gitu ya, ngobrol. Di situ tiba-tiba anak kecilnya tuh si anak kecilnya tuh tiba-tiba di depan tenda kelihatan kan, jadi misalkan apa sih pencahayaan di tenda. Ya enggak, serius. Jadi anak kecil tuh siapa? Nggak tahu. Terus si kan kita kayak buat tapi juga kan di situ. Kita kayak pas udah di dalam tenda, udah mau siap-siap udah tidur, pakai apa sih pencahayaan yang dibuat di dalam tenda itu kan. Jadi kan kalau di luar tuh ada bayangan juga kan, ada bayangan anak kecil, tetap nangis kedengeran keras banget kayak gitu lah, tolong gitu. Ya. Tapi di bayangannya itu si anak kecil tuh main kayak api unggun. Ya dimainin api-apinya itu kok. Jadi kan kayu misalkan gitu-gitu. Main api. Ya kita kayak langsung salah gitu ya. Langsung bingung kan. Anak kecil di gunung gitu. Itu sekitar jam 11:30 malam. Ngapain gitu? Ya ngapain? Kok gitu. Iya. Nah, langsung di situ tiba-tiba teman-teman tuh langsung
nggak bisa tidur, langsung duduk nggak apa kayak melingkar gitu kan, duduk ngobrolin aja itu gimana jadinya gimana. Langsung ada yang ngutusin si yang kakak kelas itu yang kelas 2 SMP itu buat keluar tenda memastikan. Tapi pas udah mau keluar si anak kecilnya tuh lari, langsung lari gitu. Kelihatan di bayang-bayangnya tuh kan lari. Ya udah mungkin pas dibuka itu nggak ada siapa-siapa kan, gara-gara kelihatan lari gitu. Langsung kita mutusin tuh buat pindah ke yang banyak orang juga kan. Tapi ribet lagi masalahnya, jadi udah mendingan paksa tidur gitu kan. Iya, udah tengah malam juga. Jadi di situ tuh kita kayak yang ada yang kan di playlist musik, kita pas mau tidur lagi playlist musik, tiba-tiba ada yang ngeganti ke Lengser Wangi. Terus ngapain ada yang ngedownload Lengser Wangi kan gitu. Jadi penyakit ya emang di tempat sepi nih. Terus tiba-tiba kan asalnya lagu kayak happy gitu, kayak buat apa, bukan happy kayak senandung lah buat bikin tidur gitu kan. Biar Nah, slow gitu. Tiba-tiba Lengser Wangi. Di situ kan semuanya teh langsung teriak-teriak kan, langsung teriak-teriak. Padahal lagi ke semua ya. Emang ya please gitu. Udah si HP itu langsung dimatiin. Dimatiinnya tuh matiin daya gitu lah. Jadi si mati apa semuanya tuh HP mati total pokoknya. Dimatiin semua. Tapi musiknya masih ada. Musiknya masih ada. Masih kedengeran gitu. Dari HP-nya. Enggak, tapi nggak tahu dari mana gitu. Di HP-nya nggak ada. Ngerti nggak? Sangat di luar akal. Terus tiba-tiba kita tuh langsung keluar nyalain api unggun lagi. Tapi masih ada musik itu kan. Bingung mau gimana caranya buat nenangin diri. Langsung kita tuh yang pertama tuh si Ariel itu langsung pengen apa sih kebelet ya kebelet dianterin lah tuh. Jadi kan gara-gara si Ariel tuh paling penakut juga, tapi dia paling sempral juga. Nah langsung dianterin kan buat apa sih kencing gitu. Dianterin sama empatan langsung sama tigaan bareng-bareng kan langsung ke apa sih kayak ini tempat apa ini tenda kita di sebelah sana tuh ada pohon ya gitu. Jadi pipis itu di bawah pohon gitu. Dia kencing, kita nungguin sambil ngobrol. Tahu-tahu pas tahu-tahu kita tungguin lama-lama si Arielnya udah nggak ada. Arielnya nggak tahu kemana. Ya, nggak tahu. Nah terus kita kayak yang bingung kan, langsung lah kok nggak ada si Ariel gitu. Si Ariel kemana nih? Langsung kita mutusin buat kayak ya udah cari lagi ya. Cari ke dalam lagi apa sih namanya? Ke dalam lagi hutan. Iya kayak itu. Tapi nggak ada. Jadi kita mutusin udah ke balik tenda. Di balik tenda, di tenda pun nggak ada. Terus? Ya nggak tahu kemana. Tar dulu satu. Oh iya. Langsung kita tuh langsung ya apa sih buat pindahin tenda aja ya, terpaksa juga pindahin. Itu tuh jam berapa pas pindah tenda? Kayaknya mbak sekitar jam 1:30 subuh. Nekat ya. Ya takut lah gitu. Jadi kita apa namanya? Bongkar-bongkar. Ya bongkar tendanya langsung kayak itu. Bawa api unggun kan masih ada seikat tuh. Langsung ke rombongan-rombongan yang lain ngikut gitu. Lah tadi si Arul gimana? Ya kan kita lah apa sih namanya udah kayak aneh aja gitu, si Ariel nggak ada di tenda, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita mikir tuh ada di rombongan yang lain juga gitu. Ya mungkin dia Ya udah jadi kita langsung ke rombongan lain. Kita cari dulu si Ariel, nggak ada tetap. Jadi kita buat mutusin tuh besok pagi aja lah gitu ya. Besok pagi. Dan jadi kita tuh semua di situ malu, jadi nggak ada yang nanyain lihat teman aku nggak gitu kayak gitu. Jadi kita tuh langsung udah pasang tenda lagi, bisa tidur. Pas subuhnya kita bangun lagi, terus
apa sih namanya, ngangetin diri lagi kan. Pas subuh tuh dingin banget, jadi bikin api unggun lagi ya, langsung gitar-gitaran lagi. Gitar-gitaran tanpa pas mikirin temen. Ariel. Ya Allah, temennya aja dulu main gitu. Ya udah, jadi kita gitar-gitaran, pokoknya itu kayak kedenger adaan subuh. Jadi kita tuh kan rombongan tuh paling bawah gitu, jadi biar gampang buat turun juga. Kedengaran adaan subuh, gara-gara deket ada masjid juga kan, pas di base camp tuh di belas nanya lagi, tapi kedengeran. Nah langsung kayak mutusin buat di situ udah beres-beres aja ke bawah. Tinggal. Iya, tanpa mikirin Syariel juga itu. Ke bawah, ke base camp, bikin kopi, makan ya gorengan gitu. Langsung tiba-tiba lihat Syariel tidur di base camp. Di bawah. Dia ngapain tengah malam? Apa dia turun gitu ke situ? Nggak tahu tuh. Langsung aku pertama tuh kayak si kelas 2 SMP tuh nanya ke si Ariel, di mana wae gitu, dari mana aja gitu. Ya langsung si Ariel tuh ngomong kayak gini, lah kan tadi pas kata si nenek-nenek turun, ya kan Ariel mah ikut turun cina. Jadi kita tuh nggak tahu pas si Ariel ikut turun sama si nenek-nenek itu. Jadi kita nggak tahu pas ada keadaan si Ariel ikut turun. Tapi pas kita naik lagi ke atas itu masih ada si Ariel. Dan si Ariel juga ngalamin yang sama anak kecil itu kan ya? Iya. Dan dia juga takut. Tapi itu siapa gitu kalau? Ya nggak tahu. Jadi pas di dalam tenda, pas gitar-gitaran sama si Ariel malam-malam, itu nggak ada si Ariel sebenarnya. Dan itu bukan si Ariel. Bukan si Ariel. Jadi keputusan buat gak nyari itu bener berarti ya? Jadi ya udahlah gitu. Di situ kita kayak ngelupain, ya udahlah gitu. Mungkin ya gara-gara kita semprot juga kan. Nah langsung di situ si Ariel cerita. Tadi juga kan ikut sama nenek-nenek, dianterin sampai bawah. Terus nenek-neneknya teh buat ke musola, sholat katanya. Tapi tiba-tiba hilang katanya gitu. Ya udah di situ tuh aku katanya ngopi ya gitulah. Langsung kita tuh kayak kok aneh gitu di atas. Aneh ya. Tapi pas Ariel ikut turun sama si nenek-nenek ini, berarti dia tahu kalau teman-temannya pada naik. Iya. Terus dia turun sendiri. Iya. Ya bareng sama si nenek-nenek itu. Emang dia nggak sadar gitu kalau teman-temannya pada naik gitu? Enggak. Iya. Enggak tahu kayaknya. Kayak linglung gitu mungkin. Enggak sih, kayaknya sadar dia. Terus dia tuh nggak ngomong sama kita gitu. Jadi si Ariel tuh nggak bilang sama kita buat turun ke bawah, ke base camp. Nah sedangkan kita naik sama replikanya si Ariel. Beneran itu? Iya. Ya kita kan ya udah, pokoknya pas udah di base camp, ya di base camp tuh ngobrol-ngobrol sama si Ariel. Pokoknya pas adzan duhur kita pulang, di pulang pun kayak ada kejadian lagi. Yang si kakak kelas itu kan mutusin buat sholat dulu, sedangkan kita tuh sholatnya mau di masjid yang belah sana lagi gitu. Kita tuh pulang kan dua motor ke ya ke masjid yang di dekat base camp itu, ke sana. Tapi kita ninggalin si kakak kelas itu. Dikira tuh si kakak kelas itu naik ikut, soalnya ada si kakak kelas itu. Jadi aku ngebonceng si Ariel kan, terus yang satu lagi ngebonceng kakak kelas itu. Nah tapi ternyata si kakak kelas itu masih di base camp. Oh jadi dia kayak ditinggal, tapi ada yang ikut naik motor. Terus di situ kayak si kakak kelas nelfon ke si Ariel. Riel, di mana? Ngadu ninggalkeun gitu, malah ninggalin. Ya ngomong, apa nih dihareupeun? Jadi masih ada di depan gitu. Langsung si yang kayak si kakak kelas itu yang lagi sama kita itu tiba-tiba mau ngomong muka air dulu. Langsung ke air. Terus tapi pas dicari nggak ada. Nggak balik lagi. Sompral sih. Ya tapi gitulah pokoknya. Baru pertama kali ya? Iya pertama kali. Gimana nggak trauma? Ya emang parah sih.
malah sompra gitu. Yang si Ariel di situ tuh ngomongin kayak kan dia pernah ngalamin tentang si ibunya pergi kemana gitu. Jadi di rumah tuh dia sendiri tapi ada ibunya. Terus kealamin sama kita nah gitu. Kealamin diomongin. Iya. Kayak gitu. Sehabis kejadian itu masih ada kejadian lain nggak? Misalnya kebawa sampai ke rumah kali? Nggak ada sih. Soalnya pas waktu kita sholat di masjid kan, jadi kita pas ngejemput dulu si kakak kelas itu kan, jemput kakak kelas, kita balik lagi ke masjid, sholat bareng kan, kakak kelas jadi imam, udah itu berdoa semuanya. Terus mutusin buat jangan sompral lagi. Ya, apalagi kalau lagi naik gunung ya. Langsung di situ pulang dengan selamat. Tapi trauma nggak naik gunung? Enggak sih, langsung suka banget ya gue. Ketagihan. Ya ketagihan kok pengen lagi gitu. Pengen dihantuin lagi. Ya enggak gitu juga. Ya udah, mungkin segitu aja ya cerita dari Cesar. Menarik banget nih, bisa diambil kalau ntar kita ke gunung. Jangan sompral.